Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How you doing today? Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kita tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan every single day, for sure. Dan ya, sebelum menuju ke materi kita hari ini yang akan membahas mengenai redistribusi pendapatan, saya akan sedikit mengingatkan mengenai protokol kesehatan yang perlu dan sangat penting untuk kita jaga, yaitu adalah 3M. Karena himbauan ini atau protokol kesehatan ini sangat penting untuk kita lakukan, bukan hanya untuk menjaga diri kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita di era pandemi saat ini. Dan ya, 3M itu yang pertama adalah memakai masker. So that's really important thing. If you have to go out dan bertemu beberapa orang, penting sekali mengenakan masker untuk menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita, karena kita tidak tahu apakah orang yang ada di dekat kita ini purely healthy atau sebaliknya, atau begitupun kita yang membawa virus dan akhirnya menyebarkan kepada orang lain. So that's really bad. Lalu yang kedua adalah mencuci tangan. Sebenarnya himbauan ini sudah sangat sering diedukasi di jauh-jauh hari sebelum era pandemi saat ini, dan sekarang makin diedukasi lagi, makin dipush untuk masyarakat lebih peduli dan lebih sehat gitu. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan. Lalu yang terakhir, M yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi ini juga penting untuk saat kita ada di luar, entah itu di pusat perbelanjaan atau di beberapa tempat yang mungkin mengharuskan kita bertemu dengan beberapa orang. Sangat penting untuk kita menjaga jaraknya minimal 1 meter atau lebih. So ya, lebih baik mencegah daripada mengobati, betul. So jadi itu yang dapat saya ingatkan sedikit, dan saya harap kita tetap berada di tempat yang aman, yang tidak usah keluar jika tidak terlalu penting, dan jika memang harus keluar, lakukanlah 3M tadi. Dan ya, sebelumnya itu yang dapat saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya, kita akan langsung menuju ke materi, yakni redistribusi pendapatan. So, are you ready for this? Ya, sebelum kita memasuki pengertian dari redistribusi pendapatan itu, saya ada sedikit gambar yang perlu kalian identifikasi, dan gambarnya adalah seperti ini, bisa dilihat di samping. So what do you think about this picture? Mungkin saya yakin sebagian dari kalian pasti berpikiran yang sama bahwa ya, gambar di samping ini sangat memperlihatkan ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial yang bisa dikatakan cukup signifikan, karena kita lihat banyak sekali gedung-gedung mewah dan elit di belakangnya, yakni bisa dikatakan itu seperti kantor kah, atau hotel, atau apartemen, dan yang sangat berbanding terbalik dengan apa yang ada di baliknya, yaitu adalah lingkungan kumuh, kotor, dan pastinya tidak sehat dan tidak nyaman, dan juga tidak layak untuk ditinggali. Jadi foto tersebutlah merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat yang akan kita bahas pada saat ini, pada hari ini, yaitu redistribusi pendapatan. Maka dari itu penting redistribusi pendapatan ini dilakukan untuk pemerataan pendapatan agar tidak ada ketimpangan sosial atau hal yang sangat jauh seperti di gambar ini. Oke, untuk selanjutnya mengenai pengertian redistribusi pendapatan. Jadi, apa sih redistribusi itu? Ya, redistribusi pendapatan itu dapat kita pahami mengenai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Nah, redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Dan redistribusi pendapatan itu juga dapat dibedakan menjadi 2 hal. Yang pertama adalah redistribusi vertikal, lalu yang kedua adalah redistribusi horizontal. So, jadi what's the difference atau apa bedanya dari 2 hal tersebut? Pertama, redistribusi vertikal. Seperti yang kita tahu bahwa garis vertikal ini lurus seperti ini dari atas ke bawah, dan itu
itu menandakan bahwa redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu dari segi finansial, dan redistribusi ini dilakukan biasanya pemerintah atau pribadi. Jadi contohnya seperti pemungkutan pajak tadi, entah itu pajak bumi dan bangunan atau pajak kepemilikan kendaraan atau barang seperti itu. Dan pajak itu yang dipungut oleh pemerintah itu akan didistribusikan kembali kepada masyarakat untuk pemerataan pendapatan seperti itu. Jadi jangan malas untuk membayar pajak ya. Dan selanjutnya adalah redistribusi horizontal. Yap, garis horizontal itu lurus sama setara. Jadi pengertiannya adalah redistribusi secara horizontal ini merupakan transfer uang antar kelompok. Jadi ini bisa dikatakan masalahnya cukup atau tidak seberat redistribusi vertikal tadi yang sebelumnya, bahwa ini contohnya seperti halnya saat Hari Raya Idul Fitri atau perayaan Imlek yang biasanya kita mendapat angpau atau uang saku dari om, dari tante, atau dari saudara-saudara kita ya, itu bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang masalahnya tidak sekompleks seperti atau sebesar yang vertikal, karena itu lebih menyangkut ke pemerintah atau organisasi-organisasi galang dana gitu yang akhirnya dananya tersebut bisa disalurkan kembali ke masyarakat. Tapi kalau yang horizontal ini lebih ke setara dan skalanya itu tidak sebesar vertikal seperti itu. Oke, setelah kalian mengerti mengenai perbedaan dari redistribusi vertikal dan horizontal ataupun pengertian dari redistribusi itu sendiri, selanjutnya adalah mengenai program pemerataan pendapatan. Jadi redistribusi itu tidak just talking about the definition atau hanya membicarakan tentang pengertian atau apa sih itu redistribusi atau kedua aspek itu, horizontal dan vertikal, tetapi juga mengenai program pemerintah dalam pemerataan pendapatan ini. Dan ada beberapa yang akan saya jelaskan. Dan yang pertama adalah mengenai program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat menengah ke bawah. Nah, langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu, betul? Dan kebutuhan tersebut itu dimulai dengan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. That's really important. Dan untuk program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat kelas menengah bawah ini juga sudah sangat sering sekali kita dengar, yaitu ada BLT atau bantuan langsung tunai, lalu ada juga BTB atau bantuan tunai bersyarat, dan program keluarga harapan atau PKH. Ada juga jaminan sosial yaitu social security. Lalu juga untuk di bidang pendidikan juga ada BOS atau dana operasional sekolah yang sering kita tahu dan sudah tidak asing lagi. Lalu juga beasiswa untuk keluarga-keluarga tidak mampu, yang itu banyak sekali ya. Dan untuk selanjutnya program yang kedua adalah program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas. Tepatnya pada tanggal 5 November tahun 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat atau KUR. Kebijakan ini tentunya merupakan hal yang ditunggu-tunggu dan sudah lama diinginkan oleh masyarakat, khususnya usaha mikro atau usaha kecil. Dan ya, untuk selanjutnya program yang ketiga adalah pengembangan usaha dan industri kecil, seperti yang tadi sebelumnya sudah disinggung dalam program sebelumnya, yaitu usaha mikro atau usaha kecil ini juga perlu dikembangkan. Dan ada beberapa alasan mengapa usaha kecil ini perlu dikembangkan. Yang pertama adalah usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja, dan berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. Lalu yang kedua adalah sebagai pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lalu yang ketiga adalah sebagai pemerataan dalam distribusi pendapatan. Dan lalu ada program yang keempat, yakni pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal
dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau sering kita dengar dengan CSR. Dan dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing ini untuk menjalankan program CSR itu tadi, diharapkan golongan masyarakat menengah bawah seperti buruh dan usaha-usaha yang mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pengusaha yang dapat perlakuan khusus atau corner of privilege. Dan untuk program yang terakhir yang dapat kita bahas adalah mengenai pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Ya, tidak dapat dibilang konsisten juga, tapi pemerintah mencoba untuk konsisten dan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi itu sendiri. Dan ya, dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan juga regulasi dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat serta konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Jadi itu tadi program-program pemerintah yang diharapkan dapat membantu redistribusi pendapatan ini atau pemerataan pendapatan agar tidak ditemukannya lagi kesenjangan atau ketimpangan sosial seperti itu. Oke, itu dia tadi pembahasan kita hari ini mengenai redistribusi pendapatan. Jadi, how is it? Apakah sudah mengerti? Dan bila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan langsung melalui email. Dan saya akan membreakdown satu persatu atau mengulas kembali sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita sudah mengidentifikasi gambar, lalu juga pengertian mengenai redistribusi pendapatan itu apa, lalu juga redistribusi dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal, lalu perbedaannya apa di antara kedua aspek ini, lalu yang terakhir adalah program redistribusi pendapatan. Dan ya, it is a simple question actually, tapi akan Ibu tanyakan kepada kalian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini. Menurut kalian, dari beberapa program yang sudah saya sampaikan dan sudah saya jelaskan, program manakah yang menurut kalian paling berhasil yang telah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini? Dan tuliskan alasannya. Nanti kita bahas di pertemuan minggu selanjutnya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.